Kami dari Kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen Online. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimarwati Duha. Nama saya Wita Mawati Alawan. Nama saya Alvini Swanduku. Nama saya Dada Himalaya. Perlindungan bagi konsumen online. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK yang cukup memadai, yaitu meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan para konsumen. Jadi, pengertian perlindungan hukum bagi konsumen online secara umum merujuk pada serangkaian aturan atau regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yang berbelanja dan bertransaksi secara online. Adapun peran hukum dalam perlindungan konsumen online yaitu 1. Aspek perlindungan privat. Aspek perlindungan privat merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati yaitu hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup. Kedua, aspek hukum publik. Aspek hukum publik merupakan aspek hukum yang dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintahan, instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak kepentingan-kepentingan subjektif. Tujuan perlindungan hukum bagi konsumen online. Adapun tujuan perlindungan konsumen online yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, sistem yang mengandung unsur kepentingan hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap yang jujur, bertanggung jawab dalam berusaha. Keenam, meningkatkan kualitas barang, jasa, dan menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu asas perlindungan konsumen. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 8 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Antara lain yaitu asas manfaat. Yang dimaksud dengan asas manfaat untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan. Asas keadilan ini adalah partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. 3. Asas perkembangan.
Asas perkembangan ini adalah untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keselamatan dan keamanan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. 5. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini adalah baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Bagian D. Tantangan dalam perlindungan keamanan konsumen. Tantangan dalam perlindungan konsumen online melibatkan sejumlah isu yang dapat mempengaruhi pengalaman berbelanja dan keamanan konsumen di lingkungan digital. Beberapa tantangan utama meliputi 1. Keamanan data pribadi, 2. Penipuan online, 3. Ketidaksetaraan hukum antar negara, 4. Ketidakjelasan kebijakan situs web, 5. Pengumpulan data yang agresif, 6. Kualitas layanan pelanggan yang buruk atau sulit diakses, 7. Perubahan teknologi. Baik, saya akan membahas tentang peran e-commerce dalam perlindungan konsumen. Di mana peran e-commerce dalam perlindungan konsumen memiliki peran penting di berbagai aspek. Beberapa peran kunci yang dimainkan oleh e-commerce dalam perlindungan konsumen yaitu yang pertama, transparansi informasi. E-commerce menyediakan platform di mana konsumen menyediakan informasi tentang produk, harga, dan ulasan pelanggan. Yang kedua, kebijakan perlindungan konsumen. Banyak platform e-commerce telah mengadopsi kebijakan perlindungan, termasuk kebijakan pengembalian dan garansi produk. Ini memberi konsumen jaminan bahwa dapat mengembalikan produk yang cacat atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, fasilitas keluhan dan sengketa. E-commerce juga menyediakan mekanisme untuk pengajuan keluhan dan penyelesaian sengketa. Ini memungkinkan konsumen untuk melaporkan masalah dan mencari solusi dengan cepat. Yang keempat, edukasi konsumen. E-commerce juga berperan dalam mendidik konsumen tentang hak dan tanggung jawab saat berbelanja online. Ini termasuk informasi tentang cara menghindari penipuan online dan menjaga keamanan saat bertransaksi. Yang kelima, keamanan transaksi. E-commerce juga menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan autentikasi untuk melindungi transaksi online dari potensi kegiatan atau siber. Dengan demikian, e-commerce berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, menciptakan lingkungan di mana transaksi online dapat terjadi dengan lebih aman. Ini penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Demikian pembahasan saya ucapkan terima kasih. Baik, adapun yang menjadi strategi SWOT, pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, di mana maksudnya memanfaatkan kekuatan regulasi yang kuat dalam hukum perlindungan konsumen untuk mendukung dan mempromosikan penggunaan teknologi mediasi online. Kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity, di mana maksudnya mengatasi kurangnya kesadaran konsumen dengan meluncurkan kampanye edukasi online yang informatif dan mudah diakses. Ketiga, strategi ST atau Strength Tree, menggunakan dukungan dari kelompok advokasi konsumen untuk menghadapi ancaman penipuan online. Dan terakhir, strategi WT atau Witness Tree, mengurangi biaya akses ke sistem hukum bagi konsumen dan mencari cara membuat bantuan hukum lebih terjangkau. Baik, sekarang kita masuk mengenai analisis SWOT.
Pertama, ada pun yang menjadi kelebihannya yaitu regulasi perlindungan yang kuat. Kedua, kepentingan bisnis dalam perlindungan konsumen. Ketiga, kemampuan penegakan hukum. Keempat, kemudahan akses informasi. Kelima, dukungan dari organisasi konsumen. Adapun yang menjadi kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran konsumen. Kedua, ketidaksetaraan informasi. Ketiga, keterbatasan sumber daya penegak hukum. Keempat, perubahan teknologi yang cepat. Kelima, ketidakpatuhan pelaku usaha. Adapun yang menjadi peluangnya yaitu pertama, peningkatan regulasi. Kedua, penggunaan teknologi untuk perlindungan konsumen. Ketiga, transparansi dan keterbukaan. Keempat, pendidikan konsumen yang lebih baik. Kelima, kerjasama dengan pelaku usaha. Baik, adapun yang menjadi ancamannya itu pertama, kejahatan online. Kedua, ketidakpatuhan pelaku usaha. Ketiga, kehilangan privasi. Keempat, perubahan kebijakan dan regulasi yang merugikan. Dan terakhir, kurangnya penegakan hukum yang efektif. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ya,